ini Al-Injil, seolah-olah mirip Al-Quran, jadi berbahasa Arab. Oke, Nih, kita lihat isinya coba ya. berbahasa Arab. Nih, Oh iya ya. berbahasa Arab. Dan dia melakukan semacam baiat suruh syahadat kepada. Nah, sebenarnya kalau mereka tidak membagikan ke orang Islam, mungkin kita bisa masih memaklumi lah. Mungkin mereka pengen ya kitab mereka itu juga berbahasa Arab. Ya sudahlah kalau mereka pengen seperti itu. Tapi masalahnya kan ini dibagiin kepada orang Islam. Ya kan? Terus ada syahadat yang diajarkan yang berbeda dengan syahadat pada umumnya yang diketahui umat Islam. Jelas ada tujuan di balik itu semua, teman-temannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf ya guys kalau ada suara gemuruh, itu berarti suara petir karena kondisi lagi hujan deras, dan juga kalau ada suara rintik-rintik itu ya berarti suara hujan ya. Karena studio ini tidak terlalu kedap suara, jadi ya suara di luar agak kedengeran gitu ya. Jadi mohon maaf ya kalau ada noise-noise-nya. Oke, kali ini saya mau mereaksi video dari channel YouTube Ustadz Yusuf PI yang sekarang udah berubah nama channel YouTube-nya, yaitu Ayat-Ayat Mukmin. Cukup kaget saya melihat satu video di channelnya Ustadz Yusuf. Di situ ada sebuah video dengan judul Viral Kitab Kristen Menyerupai Al-Quran. Lalu ada lagi tulisannya, cara licik pun digunakan. Waduh, jadi teman-teman, ada orang yang mengedarkan Bible, desainnya tuh mirip Al-Quran, bahkan juga berbahasa Arab dengan berbahasa Indonesia, teman-teman. Ya memang mirip lah seperti Al-Quran kalau kita lihat dari videonya. Apalagi tujuannya kalau bukan untuk pemurtadan, teman-teman. Jelas ya, itu pasti tujuannya untuk pemurtadan. Bahkan yang mengedarkan Bible yang menyerupai Al-Quran tersebut juga katanya mengajarkan syahadat yang berbeda dengan syahadatnya umat Islam yang umumnya diketahui oleh umat Islam, teman-teman. Coba kita simak dulu ya videonya ini. Inilah Injil. Ini kitab-kitab Injil yang sudah dibagikan kepada masyarakat yang awam yang belum tahu mengetahui tentang Islam sebenarnya. Ini masyarakat menganggap ini adalah kitab Quran, padahal ini kitab suci Injil. Ini jelas di sini. Ini Kristenisasi. Ini kristenisasi misionaris dari orang timur ini. Dari NTB orangnya. Bapak Martin yang sudah membagi-bagikan ini Al-Injil, seolah-olah mirip Al-Quran, jadi berbahasa Arab. Oke, nih, kita lihat isinya coba ya. Berbahasa Arab. Nih. Oh iya ya. Berbahasa Arab. Dan dia melakukan semacam baiat suruh syahadat kepada. Al-Quran itu kenapa berbahasa Arab? Karena memang bahasa aslinya adalah bahasa Arab. Jadi kalau misalnya mereka ya yang mereka klaim ini adalah kitab Injil, sebenarnya Bible ya, mau menggunakan bahasa aslinya ya bukan bahasa Arab, bahasa Ibrani, teman-teman ya. Tapi kenapa dirubah bahasa Arab? Nah, ini kan jelas ya menyerupai Al-Quran ya, apalagi tujuannya kalau bukan untuk ya begitulah teman-teman, apalagi yang diedarkan itu ke orang Islam, teman-teman. Dengarkan lagi nih penjelasan dari bapak-bapak yang memvideokan ini. Semacam baiat suruh syahadat kepada para murid-muridnya. Syahadatnya syahadat penyesatan, asyhadu alla ilaha illallah wa anna Isa al-Masih Rasulullah. Nah, itu syahadat yang diajarkan juga katanya oleh orang yang mengedarkan kitab Bible ini yang menyerupai Al-Quran, teman-teman. Kita dengarkan lagi ya penjelasannya. Baiat suruh syahadat kepada para murid-muridnya. Syahadatnya syahadat penyesatan, asyhadu alla ilaha illallah wa anna Isa al-Masih Rasulullah. Makanya kawan-kawan, tolong kami untuk membantu agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Kalau ini didiamkan, misionaris semakin merajalela. Nih Al-Injil, ini yang sudah dibagi-bagikan. Nah, sebenarnya kalau mereka tidak membagikan ke orang Islam,
mungkin kita bisa masih memaklumi lah, mungkin mereka pengen ya kitab mereka itu juga berbahasa Arab, ya sudahlah kalau mereka pengen seperti itu. Tapi masalahnya kan ini dibagiin kepada orang Islam, ya kan? Terus ada syahadat yang diajarkan yang berbeda dengan syahadat pada umumnya yang diketahui umat Islam. Jelas ada tujuan di balik itu semua, teman-temannya. Kita simak lagi videonya. Tolong kawan-kawan dari Banser, dari Pagar Nusa, dari apapun, untuk kalau memang peduli dengan agamanya harus segera bertindak. Terima kasih. Demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita kasih tepuk tangan terhadap usaha mereka. Betul-betul, mereka ini nggak nanggung-nanggung kawan-kawan. Sampai-sampai kitab mereka, kitab Kristen, itu mereka serupai dengan Al-Quran kita, agar umat Islam pun bisa tertipu dan menduga bahwa kitab ini adalah sama dengan kitab Al-Quran kita. Waduh. Selain hal itu, dikatakan di dalam video tersebut, harus juga bersaksi bahwa Isa adalah Rasulullah. Sebenarnya syahadatain kita itu ya, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Kita sudah mengakui keseluruhan para nabi itu adalah utusan, dan tidak ada satupun nabi yang kita sebut sebagai Tuhan. Ya, teman-teman, udah terlalu banyak ya yang diserupai terhadap agama Islam, teman-teman. Kemarin itu juga sempat viral azan, nah yang diklaim itu azannya umat Kristiani, tapi menyerupai azannya umat Islam. Asyhadu anna al-masih حي على الخلاص حي على الخلاص. Jadi memang banyak hal ya yang diserupai, ya seolah-olah mirip lah dengan agama Islam. Tujuannya mereka itu ingin menyiarkan akidah mereka kepada umat Islam. Bahkan di TikTok itu banyak juga konten kreator dari kalangan mereka yang berbicara tentang akidah agama mereka tetapi memakai kerudung, memakai atribut-atribut agama Islam. Ya tentu tujuannya agar umat Islam mendengarkan, agar umat Islam mengambil akidah yang disampaikan. Padahal yang disampaikan bukanlah akidahnya umat Islam, bukanlah ajaran agama Islam, teman-teman. Emang niat banget ya mereka sampai merubah desain kitabnya, dikasih bahasa Arab juga, lalu diedarkan kepada orang Islam. Nauzubillahi min zalik. Dengan mengetahui ini semua, lalu apa yang harus kita lakukan? Ya tentunya saling mengingatkan satu sama lain, menjaga akidah. Jangan sampai ada yang terkecoh dengan itu semua. Ingat pesan Allah dalam surah Al-Imran ayat 102. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan sekali-kali kamu mati kecuali dalam keadaan beragama Islam. Karena orang yang mati dalam keadaan kafir itu kekal di neraka, guys. Allah tuh nggak mau kita kekal di neraka, makanya diingetin jangan sekali-kali kamu mati kecuali dalam keadaan Islam. Tapi memang ya kondisi akhir zaman, teman-teman ya, ada ustadz, ada orang yang disebut kiai bahkan malah tidak percaya orang-orang kafir di akhirat nanti akan disiksa oleh Allah, akan diazab oleh Allah. Dia bilang itu lihat aja buktinya sekarang mereka lebih makmur kehidupannya, orang-orang kafir lebih makmur kehidupannya daripada orang-orang Islam. Nih lihat nih videonya. Nih saya ingin meluruskan ayat ini, karena begitu kata-kata walahum azabun adim, wah itu tuh orang-orang kafir yang berbeda keyakinan dengan kita akan diazab oleh Allah. Buktinya mereka ekonominya lebih bagus, kehidupan mereka lebih bagus. Kamu aja yang suka bilang azab-azab, minta sumbangan terus. Sebenarnya video tersebut sudah ada yang membantah, yaitu salah seorang pendakwah di TikTok, teman-teman. Dan saya pun sudah menayangkan bantahan tersebut di channel saya kemarin. Bahwa walahum azabun alim itu diulang 12 kali di Al-Quran, yang artinya dan siksa yang pedih bagi mereka. Siksa yang pedih ini ditujukan kepada orang kafir dan merujuk siksaannya itu di neraka, bukan di dunia. Dan kalaupun Saiful Karim berdalih, lihat tuh orang kafir lebih makmur hidupnya di dunia. Iya, dia fokusnya ngelihat yang makmur, padahal banyak juga orang kafir yang hidupnya nyungsep. Dan ini sudah biasa, sudah sering dijelaskan oleh ulama-ulama kami di Indonesia. Kalau Anda menoleh, Anda nolehnya salah.
nolehnya kepada orang kafir yang kaya raya. Padahal di sana orang kafir yang nyungsep juga banyak. Anda tidak pernah noleh. Anda tidak melihat banyak orang yang tidak sholat nyungsep juga banyak kok. Orang tidak beriman nyungsep, tidak selesai dia kerja, utangnya banyak, numpuk. Sudah itu diusir sama istrinya juga ada. Macam-macam kisah. Anda itu nolehnya salah. Jadi jangan salah noleh, ngelihat orang kafir kaya raya terus ngambil kesimpulan bahwa kalau jadi kafir itu hidupnya sejahtera. Padahal nggak mesti begitu, karena banyak juga orang kafir yang hidupnya melarat. Dan banyak juga orang yang bertakwa kepada Allah hidupnya kaya raya. Seperti para sahabatnya Rasulullah itu ada yang kaya raya. Jadi masalah kaya dan miskin itu bukan masalah dia kafir ataupun enggak. Mau dia muslim, mau dia kafir, kalau kerja keras bisa saja kaya raya. Tetapi masalah keberkahan harta yang dimiliki, ya tentunya ada pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi jangan salah paham ya. Saya ingatkan lagi, jangan salah paham menganggap orang kafir pasti kaya. Ya enggak juga, orang kafir yang melarat tuh banyak juga guys, yang buka-buka donasi, minta sumbangan. Semoga video ini bisa memberikan pencerahan kepada kita semua. Ketemu lagi di video berikutnya. Subscribe dan juga loncengnya ditekan sebagai notifikasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.